The greatest MCU villains of all time buat gue. Loki itu peringkat 1. Buset, 1. Gue peringkat 1. Peringkat 1. Peringkat 2-nya gue peringkat 2 gue taruh Killmonger. Peringkat 3 gue taruh Thanos. Gitu. Kalau gue ya, 1 Loki. Nah, karena menurut gue kompleks banget Loki. Nah, terus pada komen, lah, emang Loki villain? Ya. Lah, justru emang emang kalau bukan villain apa? Emang kalau bukan villain apa? Banyak yang bilang anti-hero, anti-villain, hero. Banyak yang bilang. Goblok. Ternyata tiba-tiba ya, penulis naskah dari Daredevil yang udah jalan ini, dipecat tiba-tiba. Gara-gara petingginya Marvel itu nggak setuju kan? Sama ini yang ditunggu. Itu dia. Ini sih berita buruk sih, kalau buat gue ya. Wah, ini bahagia banget. Gue nggak suka Henry Cavill, gue nggak suka Gal Gadot, gue nggak suka Ezra Miller. Bully. Gue nggak suka siapa? Arthur Curry siapa nama aslinya? Hah? Jason Momoa. Bully aja. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skip nonton, skip blow on, jangan lupa ya. Oke, kembali lagi di segmen Ngedate Ngelantur Update. Dan ini kita masuk ke week 8. 8. Tidak terasa. Tidak terasa ya. 2 bulan berjalan nih. Udah 2 bulan loh kita bareng-bareng dan studionya udah upgrade nih kita nih. Upgrade dong. Buat kalian semua nih, visualnya udah banyak banget cuy. Lu jangan kira gue beli murah, Pak. Ini duit gue habis ini beli poster. Makanya lu pada yang nonton jangan pada skip iklan ya. Biar gua senang, tim gua senang, lu juga senang. Itu paling penting. Ya. Semua senang, semua bahagia. Semua bahagia. Ini gue udah beli license, gua kagak mau beli yang di yang KW gitu, yang banyak juga yang KW tapi nggak lu pilih ya. Iya. Ini license lah ya, demi kalian kakaknya ya. Kalian juga support kita lah ya. Iya betul. Ya, oke. Ya biasa seperti biasa, Dit. Kita kan di Ngedate itu selalu kalau buat kalian yang baru pertama kali datang di Ngedate Ngelantur Update itu kita selalu bahas dunia perfilman dan TV series beritanya di minggu itu. Betul. Dan kebetulan minggu ini banyak banget berita-berita yang menarik nih. Iya, dan kayaknya banyak kan superhero ya. Iya, minggu ini. Kebetulan ya. Minggu ini superhero. Nah, jadi mending lo tonton sampai habis ya. Iya, apalagi Ngelantur Corps pasti banyak banget yang fans superhero lah ya. Iya, benar. Bocil-bocil MCU. Gue juga rata-rata superhero ya. Superhero. Nah, ini puas-puasin lah nonton ini ya. Benar. Nah, oke, langsung aja Dit, kita langsung ke berita pertama. Sebenarnya bukan berita lah ya. Lebih ke update ya. Update yang pertama dulu. Seperti biasa kan di minggu kemarin kalau kalian belum cek Ngedate week 7 ya kan, di minggu lalu kita udah bahas mengenai Loki season 2 episode 1, terus Gen V, terus kita juga bahas The Continental. Nah, ini ya. Update baru nih dari Loki season 2. Iya. Dan menarik semua jujur. Episode 2. Nih, episode 2 memang di saat ini belum keluar. Iya, tapi kita dapat privilege. Yoi, gua sama Timo nih nonton duluan di screening. Screening dong. Thank you Watchmen. Betul. Makasih banget Bang Erik nih. Tuh, Bang Erik ya. Langsung nge-DM gua waktu itu ngajak, gacor banget Bang Erik. Semoga lu makin bagus karirnya lah. Saya baik banget Bang Erik ya. Baik banget Bang Erik. Oke, langsung aja di Loki season 2 episode 2. Kita pengen bahas yang menarik tuh apa sih? Coba gue pengen tahu first impression lu pas nonton. Kita nonton bioskop berarti. Iya, jadi bioskop. Gimana impresi lu? Beda. Sumpah, sebenarnya Loki season 2 nih ya, bisa gue bilang upgrade dari season 1. Gue udah pernah bilang nih jauh-jauh hari kalau Loki itu adalah series terbaiknya MCU. Lu pasti setuju kan? Setuju. Dan season 2 ini bener-bener mendukung argumen gue. Bener, bagus banget. Gile. Bagus visual. Actingnya bagus, apalagi kayak Hui Kwan tuh. Gila, itu karakternya versatile gak sih dia? Keren ya? Iya. Karena dia meranin karakter yang gak biasanya gitu loh, si kayak Hui Kwan. Tapi kayaknya memang aktor-aktor sama aktris Asia tuh kayaknya emang versatile. Parah. Versatilenya parah. Iya. Udah gitu ininya juga bagus, apa namanya? Production design. Gila, set-setnya itu mah paling dewa Loki. Loki gila banget. Visual effect loh. Padahal CJ-nya minim ya, kerasa ya. Iya. CJ minim tapi bisa sebagus itu. Cakep banget ya, kebantu color gradingnya. She-Hulk harus take notes nih. Sumpah ya, She-Hulk harus take notes. Kalau mau buat series bagus, superhero bagus, nah kayak gini. Iya. Bener. Tapi, kayak gini. Nah ini Ngelantur Corps pasti kalian pengen, bang nih teorinya apa nih bang? Pasti makin ribet gitu ya, pasti semangat. Tapi gini, gue pengen kasih tahu ke kalian dulu. Sebenarnya di Ngelantur ini, channel Ngelantur ini kita bukan spesialis
bagian teori. Oke. Iya, lu kalau mau teori lu nonton yang lain. Iya. Yang breakdown. Wah, itu banyak yang lebih keren kayak Bang BC, Bang Rian, Bang Eka tuh, dewa-dewa tuh. Nah, kalau kita tuh lebih ke overall seriesnya gimana sih? Iya. Experience yang kita rasakan. Benar. Tapi kita bakal tis-tis sedikit nih, maksudnya secara teorinya gimana? Iya. Kita tis sedikit. Nah, yang paling gua highlight sebenarnya Dit, dari episode 2 ini sebenarnya bukan gara-gara X50 yang dicari-cari nih, Iya. ya kan? Mau ditangkap nih, mau dicari tahu nih masalahnya apa. Tapi sebenarnya gue lebih salvo ke powernya Loki deh, kalau gue. Iya. Time sleeping. Hah? Time sleeping. Bukan. Oh, bukan time sleeping. Maksudnya power magicnya dia. Oh, magicnya dia. Oh, iya. Karena gini, guys, gue nggak tau kalian setuju sama gue nggak tau lu setuju sama gue atau enggak. Loki dari dulu, dari Thor 1, Avengers 1, kan dia paling banyak tuh ya bilangnya. Iya. Nah, tapi kekuatan dia tuh nggak pernah di-highlight. Maksudnya Iya. ya kan? Jadi yang di-highlight cuma selalu kekuatan manipulasi orangnya doang ya. Otak doang. Iya, mainnya doang. Iya, Controlnya doang. iya kan? Aha. Makanya, Gua setuju itu. dan apalagi yang episode 2 kemarin, Iya. wah itu powernya, Mulai di-highlight ya. di highlight Yang ngeluarin banget. magic hijau. Oh iya. Anjir. Kayak Harry Potter cowok gue nontonnya. Oh iya. Kayak Harry Potter coba. Iya. Kayak anjir dia ngeluarin magic warna hijau. Iya, maksudnya kayak ini yang gue suka dari Loki sebenarnya. Mungkin banyak yang ngeremehin, gue lihat ya netizen Wakanda tuh banyak banget bocah-bocah MCU yang ngeremehin magicnya Loki. Mereka kan misalnya Doctor Strange, Wanda, Iya. tapi Loki tuh nggak kalah saing loh. Iya. Secara magic, lu Karena kalau nggak balik lagi ke situ nggak sih? Dari dulu yang di-highlight sama MCU adalah iya, manipulasinya. karena otaknya dari dulu yang di-highlight. Mindset penontonnya juga gitu. Dan Dan- di underestimate juga kan. Dan mungkin gue nggak tahu juga kenapa Kevin Feige mungkin dulu kayak nggak terlalu mau explore bagian magicnya kayaknya ya, nggak mau mungkin. dikasih lihat Karena ya. menurut gua tuh dulu ya Loki yang dulu, Hah? Marvel itu kayak pengen ngasih tahu, ini loh kita punya Joker juga nih. Oh iya, siap, ini setuju Bener kan? kan? Setuju kan? Setuju. cuy. Iya. Jadi kayak, lu masa nonton DC, gue juga punya Joker nih. Iya, Loki the best Iya. villain of MCU kalau menurut gua. Terus pas sekarang MCU udah mulai punya nama, mulai Baru di-highlight nih kekuatan. Dia punya kekuatan lain loh gitu. Gila itu ya, dia Gua bisa tahu aja sebenarnya. ngeblas itu ya, magic ya. Ngeblas magic ego Ngeblas kayak magic. Harry Potter. Abis itu bisa nangkap orang pakai bayangan. Iya, itu kayak itu gila. itu magic Makan orang man. pakai bayangan. Iya. Dari dulu gue selalu mikir pas gue jadi fans MCU tuh gue selalu mikir gue dari dulu memang suka Loki BTW Dit. Kalau lu nanya semua orang ya, kalau misalnya tanya karakter favorit Marvel, bukan Marvel ya, superhero. Dari dulu gue Loki pasti. Loki tuh gue demen banget dari dulu. Makanya gue selalu explore, gue liat kekuatannya apa sih, bahkan sampai Avengers 1 yang inget gak yang di kapsul pas si Iya, dia ditangkap kan. iya. Abis itu kebuka tuh. Terus si Thor, abis itu dia gini, zet. Malah Thor-nya yang nembus kan. Iya, Itu iya. ilusi doang. Nah jadi dari dulu gue ngeliat Loki cuma ilusi dia. Tapi di sini dia bisa. Illusion and manipulation. Iya, tapi di sini bisa nembak pertama. Terus habis itu dia bisa mulai highlight magicnya. iya, bisa explosion pas megangan sama Sylvie berdua. Iya. Ceder. Wah, anjir, Emang bisa gila, gitu ya. Emang gila. Terus Kayaknya MCU tuh mau mulai shifting power Loki menurut gua. Mau diganti fokusnya. Mungkin ya. Mau diganti. Karena fokusnya. udah multiverse kali ya. Iya. Udah main yang lebih chaotic ya. Lebih kayak chaos lagi. tuh. Chaotic. Gua aja kaget lu inget kan yang pas Loki yang pas si X50 kabur tuh. Iya. Yang dia ketemu orang-orang tuh geng-geng itu kan gua kira kan ini wah, ini ya gak ada yang lu gak bakal ngira Loki Iya, dong. gua gak bakal kira Loki. Itu gila itu kaget loh tuh. Iya, gua juga kaget Wah, anjir. anjing keren banget tiba-tiba Loki udah jalan anjing lo Iya, ilusi doang. sama. Itu sih dewa sih gue suka banget. Nah, tapi selain kekuatan Loki yang ditunjukin di episode 2 ini, nah ini misterinya nih. Nah, kita kan tahu nih, si X50 ini mau ditangkap dan dia pas udah ketangkap sama si Mobius sama si Loki, dia kayak gelisah, Dit. Iya. Nah, Pas udah di ini ya, pas udah di timeline si Sylvie ya. iya, ke McD. Iya, McD. Iya. Nah, ngomong-ngomong McD ya guys ya. Ngomong-ngomong McD, ini ya pasti product placement ya. Nah, product placement. Pasti ya. Orang jelas kan logo Jelas, kuning gitu. logo udah jelas banget. Pas yang episode 1 terakhir aja, pas Sylvie masuk, dikasih lihat pada makan gitu. Iya, pada makan. Wah, enak juga nih Menu-menunya McD. juga disebut kan? Hah? Menu-menunya juga disebut. Oh iya disebut Iya, Big iya. Mac. Iya. Iya. Tapi memang Soft selling ya. Top selling. Soft selling. Dulu juga inget yang Avengers 1 tuh Quicksilver. Lu inget gak yang pakai sepatu? Itu kan sepatu, gue lupa tuh Adidas tuh Reebok tuh, gue gak inget banget tuh. Tapi di highlight juga ya? Hah? Tapi di Dia highlight lihat juga. Jadi yang pas mau lawan Ultron Avenger 2, iya. ya kan? Nah itu pas dia pegang sepatunya, itu kelihatan tuh brandnya gitu loh. Ya, product placement, ya. Soft selling tuh bagus juga ya, marketing nih. Nah itu pas lagi udah masuk sama Sylvie, terus si siapa namanya X50 kayak mulai panik. Nah itu kenapa? Coba lu ada teori nggak? Ini teori yang mau kita bahas. Iya, Karena nah. gue jujur nggak terlalu paham juga. Bukan nggak Wah. paham sih. Lebih ke Pasti semuanya gitu sih dia, Iya, bener. nggak masalah lah Iya itu. sih. Kayak orang berteori-teori, gue yakin juga nggak ada yang bener juga pasti. Iya, bener. Iya. Nah gimana coba menurut lu gimana? Kira-kira tuh kenapa bisa sepanik itu dia? Gelisah kan? jujur gue nggak tahu ya jujur. Iya. Karena menurut gue kayaknya ini mau ngadirin villain lagi. Kayaknya villain baru yang bakal di highlight selain si Kang ini. Oh gitu? Jadi kayak side villain aja. Iya menurut gue gitu. Ada bayangan nggak siapa kira-kira? Aduh.
Ya, tahu Belum sih. belum Belum tahu belum ya, ada gue ya. nggak tahu cuy. Jujur aja gue nggak tahu. Nah, kalau gua Itu. kalau gua lebih ke si Victor Timely kalau gua. Victor Timely. Itu make sense juga. Berarti si Kangnya maksud gua nih ya. Iya, iya. Jadi Ini Kang ini nggak tahu ya, menurutku si Kang ini lagi kayak melakukan semacam apa ya, perjanjian sama si X50 menurut gua. Jadi si X50 tuh dijadiin kayak kacungnya lah. Ah. Makanya dia disuruh tutup mulut gitu loh. Iya. Tutup mulut makanya dia kayak Makanya pas Kenceng baru berani ya. Iya, dia kan bocorin tuh akhirnya Sylvie di sini, itu kan sampai pas di box itu kan yang zut, Sampai yang ditutup zut, itu kan. itu keren banget ya visualnya. Iya. Itu Itu si Kopan Loki kelihatan sih di situ. Itu dia. Satu lagi gue lupa Ini ngomong. dia. Nih, satu lagi gue lupa. Kayak gue ngomong. tahu nih. Dari Loki season 2 yang gue suka, selain dia meng-highlight kalau Loki itu punya kekuatan magic, mereka juga nggak lupa nge-highlight kekuatan manipulasi sama psikotiknya si Loki. Itu. Jadi nih, gue suka banget nih komposisi yang diracik sama MCU ke series Loki. Cakep sih. Sumpah cuy. Iya. Kalau misalnya gue muji Loki kayak nggak bakal habis, tapi kalau gue ngatain Love and Thunder kayak sama juga nggak bakal habis. Iya, tapi maksud gini, gue kan pernah bikin di short sama TikTok itu bikin top 7 the greatest TV series, bukan, the greatest MCU villains Iya, of all gua time pasti buat Loki gue. pasti. Loki itu peringkat 1. Buset 1. Gue peringkat 1. Peringkat 1. Peringkat 2-nya gue Gua sama taruh, Killmonger sih. peringkat 2 gue taruh Killmonger. Killmonger 1. Peringkat 3 gue taruh Thanos. Gitu, kalau gue ya. Satu Loki. Nah, Make sense, karena ya. menurut gue Bagus, kompleks banget Loki. Iya. Nah, terus pada komen, lah, emang Loki villain? Lah, justru emang emang kalau bukan villain apa? Emang kalau bukan villain apa? Ada banyak yang bilang anti-hero, anti-villain, hero. Banyak yang bilang. Goblok, gimana sih? Cuy, Iya. lu ngomong kayak gitu sama aja kayak ngomong Joker itu anti-hero karena dia pernah ngebantu Batman di Injustice. Oh iya. Iya, sama aja kayak gitu. Aduh, cowok. Nah iya, Maksudnya maksudnya MC itu juga nge-highlight kalau villain itu juga punya hati. Iya. Tapi bukan berarti dia anti-hero, cuy. iya, gue juga bilang, maksudnya kecuali adegan pas Loki mati di sakit Thanos, itu jadi hero. Iya, benar. Itu jadi hero, itu Sebenarnya transisi di itu situ. abu-abu gak sih? Abu-abu cuman lebih ke villain. Menurut gue dia abu-abu cuman buat egonya dia, maksudnya Oh, buat iya. senengin dia. Yang penting gue untung. Kalau misalnya ada Thanos nih, bisa gue dapet perlindungan ke Thanos. Iya. Gue Avengers nih. Ini juga, aduh, yang di Thor 2 dia juga gitu nggak sih? Gue lupa. Iya, kan? ya akhirnya Dia kan plot twist kayak juga gitu. tuh. Iya. Jadi Odin juga akhirnya kan. Iya. Emang itu mantepnya Loki. Itu yang gue suka kenapa Loki villain terbaik, karena dia villain yang bukan sekedar jahat banget, tapi dia villain yang bisa memanfaatkan situasi. Yoi, Loki itu ibarat penjilat atasan, cuy. Oh iya. Semua atasan dijilat sama dia. Semua great villain dijilat sama dia. Iya. Dan itu yang bikin dia menarik sebenarnya. Pejabat-pejabat, coba contoh Loki. Iya, astagfirullah, Allah. Gua gak ikutan. Demi Allah, gua gak ikutan ya. Demi Allah. Oke. Kembali ke topik, Balik lagi nih. Oke, jadi ya ini balik lagi tadi Kang, menurut gua yang bikin si X50 ini, aduh kayaknya Dikacungin. iya, dia sampai dia terdesak dia baru ngomong, akhirnya dia keceplosan, misalnya dia ngomong, padahal nggak boleh ngomong, makanya pas di McD, aduh Makanya udahlah dia kita balik bisa, iya, khawatir, iya, ya kan? kita keluar aja lah si Mobius, lu kenapa sih? Tapi si Mobius kan kocak juga ya dia. Iya, mobil juga lucu tuh. Karakterisasinya lucu aja. Si Mobius kocak banget. Awalnya bilang, lu kenapa sih gini? Awalnya masih nggak ngeh dia, sampai akhirnya dia ngeh. Apa ini perangkap? Ya kan si Mobius itu tolol banget, gua ngapa banget aja. Ya, tapi itu Loki, coba kalian tulis kalau kalian punya teori apa tentang Loki ini ya. Nanti kita update lagi di minggu berikutnya, makanya kalian stay tune di Ngedate terus. Kita bakal selalu update nih Loki episode berikutnya ya, dan kalau ada game yang menarik juga bakal kita bahas juga di episode berikutnya. Oke, selanjutnya Dit, masih dari MCU. Apa nih Dit berita Dit? Daredevil gak sih? Aduh, ini gue excited juga nih cuy, asli. Siapa sih Siapa? fans MCU yang gak excited Daredevil? Banyak anjir. Iya. Banyak. Oh, gara-gara dulu nggak nonton Gara-gara- Netflix-nya. Iya. Dan ada yang komen gini, Cok, yang gue kesel ya. Nih gue sorry nih, juli dikit. Cuman gue kesel banget ini demi Allah. Kenapa? Gue kesel banget. Kenapa? Jadi banyak yang protes karakterisasi Daredevil di She-Hulk yang katanya nggak comic accurate. Lah, maksud lu nggak comic accurate atau nggak comic accurate atau nggak series accurate nih? Karena kalau kalian baca komiknya Daredevil, terutama di storyline Daredevil kan besarnya, emang kayak dia gitu, karakter lawak nggak sih? Pas di series baru dia jadi karakter dark. Daredevil aja di komik temenan sama siapa? Spider-Man. Spider-Man. Aneh, Cok. Lu pada aneh yang bilang, kok nggak komik accurate? Lah justru itu komik accurate. Nggak kok udah komik accurate lu malah protes. Iya, maksudnya Salah, gue jadi Kevin Feige bingung loh. Ini responnya gimana gitu loh. Iya, nah berita yang kita pengen highlight dari Daredevil kali ini. Nah kemarin sebenarnya pas gue udah briefing Dito, belum ada keluar berita yang terbaru lagi, gue Cuman di Twitter masuk nih. iya setelah briefingnya keluar. kita bilang
wah Daredevil ini udah mau ngeset ini nih Vanessa Fish diganti aktrisnya. Foggy juga diganti. Foggy diganti katanya sebelumnya. Karen juga diganti. Karen diganti. Terus katanya ceritanya tapi mau ada hubungannya ke arah yang sebelumnya season 3. Season 3 Daredevil mau Jadi semacam soft reboot ya soft reboot jatuhnya MCU. Terus total ya. berita udah sampai situ tuh. Keluarlah berita nih kemarin atau hari ini gue lupa kayaknya hari ini ya. Iya, sore ini. Ternyata tiba-tiba ya penulis naskah dari Daredevil yang udah jalan ini dipecat tiba-tiba. Gara-gara petingginya Marvel itu nggak setuju kan sama ini Storynya. Kevin Feige terutama. Kevin Feige nggak puas banget sama storyline Daredevil yang baru ini. Gila, MCU kejam juga cuy. Tapi justru itu yang gue pengen. Iya bener. Katanya nih, rumor-rumornya ya karena pas dia penulisan skripnya itu kayaknya nih kalau feeling gue ya mirip-mirip Daredevil yang di She-Hulk kayaknya. Oh, mau dibuat lebih lebih friendly. Light, friendly, bener-bener yang humoris. Accurate ya. Lu jujur deh, lu yang pas di She-Hulk itu Daredevil-nya menurut lu gimana tuh? Iya, meskipun komik accurate gue gak suka. Karena gue udah terinfluence sama Daredevil yang Dark dari Netflix. Iya dong. Iya. I grew up with Netflix Daredevil sih. Kayak apa sih? Kenapa? Mungkin ada salah satu highlight yang dibangun sama MCU itu mengenai Daredevil yang sebenarnya playboy. Iya. Itu oke lah, ada dikasih lihat kan. Oh ternyata bisa. Tapi gak gitu juga lah, kelakuannya kok kayak murahan banget aja. Feeling gua nih ya, ini gua masuk teori dikit nih, sorry, masuk teori dikit. Feeling gua kenapa si Daredevil itu mau dibikin light, fun, friendly, itu karena dia mau dimasukin Avengers gak sih? Dan pas dimasukin Avengers itu mungkin dia mau disekongkolin dulu sama Spider-Man biar nyambung gitu loh. Bisa jadi sih, bisa sih. Apalagi bisa. dia pasti bakal main di Secret Wars kan, si Daredevil ini. Tapi tetap aja maksudnya kayak si Charlie Cox ini udah vibes-nya tuh udah dark banget. Cuma brutal banget. Jadi beda gitu. Iya, jadi ya. Gua gak bisa ngebayangin Daredevil jadi light sih. Nggak bisa. Kayak Batman jadi friendly itu gak bisa juga. Anjing, itu sih. Itu bisa gua hujat itu. Lu kalau bikin friendly udah Nightwing aja lah. Gak usah sentuh Batman gua gitu. Iya, tapi sama Daredevil juga begitu. Daredevil gitu. Nah, makanya kemarin keputusannya sih tepat ya menurut gua. Iya, Katanya sama gua juga setuju. dengan ngebawa lagi katanya kan dipecat karena ini nggak mirip nih sama versi Netflix yang dulu. Nah ini mungkin mau dibuat lagi, padahal itu kayaknya udah mulai setengah jalan loh. Iya. Ini kan tuh udah mulai syuting akhir 2023. Jadi udah ini dong rampung dong. Udah syuting. Oh udah syuting. Udah syuting sebelum pandemi udah mulai. Jir, berarti ulang dari awal dong kalau gitu. Nggak, sebelum WGA strike. Berarti ulang dari awal dong kalau misalnya kayak gitu. Ulang dari awal. Wah gila. Tapi katanya ada beberapa scene yang bakal tetap dipakai dan kredit si yang penulisnya tetap bakal dimasukin sih katanya sih. Tapi tetap bakal di creative reboot istilahnya gitu. Bener-bener diulang dari awal. Ini menarik juga. Nah, tapi masalahnya adalah diundur jadinya 2025. Tadinya 2024 ya? Tahun depan harusnya. Kan project paling kita tunggu kan tahun depan Daredevil Born Again tuh udah paling kita MCU tuh udah paling semangat gitu loh. Born Again, apalagi Kingpin udah Marvel mau balik gitu loh, pasti kita semangat. Iya semangat banget, Kingpin udah dikasih lihat di Hawkeye kemarin. Spider-Man udah gak punya teman. Paling kata gue bakal team up nih sama si Daredevil. Iya. Daredevil diundur. Alah udahlah. Ya, aduh gila. Film superhero bagusnya 2025 semua ya. DCU 2025. Iya, 2024 kayaknya waktu kelam sih. Buat para fans superhero. Cuman ada Joker. Ada Joker doang. Yang paling bagus Joker doang. Joker iya. Oh, Captain America paling ya. Captain America 4 kali mungkin. Tapi itu juga writernya diganti kan? Iya. Captain America 4, buset nih. Feige kayak lagi tegas-tegasnya ya. Tapi ya demi MCU yang lebih baik lah. Iya, ya demi MCU yang lebih baik. Jadi kalian tulis di kolom komentar lagi. Jadi kalian gimana nih? Setuju nggak sama keputusan MCU kali ini? Meskipun kita merana sebagai fans karena diundur terus jadinya lama banget. Tapi semoga jadi lebih bagus seriesnya. Karena kalau kita udah cepet-cepet juga kalau kayak She-Hulk gimana jadinya kayak bangke juga gitu loh. Gue ngelihatnya. Itu lu jujur aja gue pas nonton She-Hulk ya. Lu She-Hulk tuh nontonnya pas setiap episode muncul atau nunggu habis ya? Kalau gue muncul gue kayak apa ya? Kayak hati gue udah nggak mau nonton, tapi gue reviewer. Iya harus jadi. Gue udah anak banget. Aduh She-Hulk udah. Orang biasa kan kayak Genvi kan, Genvi. Wah aduh udah gak sabar nih gue minggu depan. She-Hulk, semoga tahun depan aja deh She-Hulk muncul lagi. Udah males banget gue ya. Oke, lanjut lagi. Ini dia ya. Kalau kalian pengen punya baju berkualitas dan ini ada official merchandise dari Ngelantur ya. Spider-Fisher. Nah ini sablonnya pasti sol pak. Jadi cuci berapa lama juga nggak bakal luntur dan ini gue gambar pakai tangan gue sendiri. Dan konsep filosofinya
dari otak gua sendiri. Jadi kalian lihat aja nih, Spider-Man versi nelayan nih, varian Spider-Man yang nggak ada di Cross Spider-Verse, Pak. Iya, langsung cek di link yang di bawah, oke? Oke, kembali lagi di pembahasan MCU lagi ya. Wah, bejibun ya. Dari series juga nih kebetulan. Iya, bejibun banget nih kali Dan ini. semuanya dari series kebetulan Dari loh. series. Daredevil dan sekarang ada series yang lumayan gue tunggu juga nih. Iya. Ironheart. Ironheart. Ada update baru nih. Sebenarnya kalau lu nungguin, gua sih nggak terlalu. Gue sejujurnya nungguin sih. Lu nungguin ya? Iya, Gua sih, karena gue bingung aja nih orang bakal jadi penerusnya Tony Stark secara langsung. Gitu. Gua bullshit lah. Gua nggak ada emotional attach pas kan gue nonton Wakanda Forever ya. Iya, Mungkin karena filmnya juga gue nggak terlalu Demen. nggak terlalu yang bagus banget juga kayak Wakanda Forever ya just another MCU movie gitu kayak. Jadi gue ngeliat Riri Williams jadi kayak cuman sekedar apa ya? Cuman karakter tambahan doang sih. Nggak ada penting-pentingnya gitu. Nah, akhirnya tapi di sini malah mau diproduksi individunya ya. Ya, Ironheart Seri sendiri gue. Iya. Tapi berita yang paling panas-panasnya, lagi hot-hotnya nih ya, adalah Sacha Baron Cohen yang udah resmi, serius. Ya, kalian cek beritanya. Ini udah resmi jadi cast dari series Ironheart, Pak. Dan perannya ini katanya misterius. Tapi terakhir gue baca dia jadi villain loh. Jadi villain Siapa tuh? The Hood kalau nggak salah. The Hood atau enggak yang si villain yang berhubungan sama setan-setan itu gue lupa. Tapi koreksi gue ya, seinget gue Sacha Baron Cohen itu bakal jadi The Hood. Bakal jadi The Hood ya? Enggak, dia jadi kalau menurut gue ya, Mephisto. Oh iya atau enggak itu Mephisto. Gue kira Sinestro lagi anjir. Sinestro. Dari kemarin Mephisto, loh, Mephisto. dari kemarin John Stewart jadi. Iya, John Stewart. Malu bro di Sinner cok. DC banget ya malah ya. Gue kira Sinestro demi Allah. Tapi Mephisto. Ya tapi menurut gue Mephisto. Menurut lo Mephisto. Mephisto tuh powernya apa sih gue lupa deh. Mephisto kan Setan iblis. kan? Oh iya setan beneran ya? Iblis bener, iblis Bukan murni. dia bersekongkol dengan setan. Iblis murni. Oh dia iblis murni. Lalu ingat Dia tuh tuh big villain ini gak sih? Big villain dari salah satu komik Marvel juga gak sih? Gue lupa. Dia termasuk paling gede, Pak. Ya kan? Iya, gue kayak pernah baca dah. Kayaknya ini orang lebih gede dari Thanos dah anjir di komiknya. Mungkin ya, tapi ya perdebatan lah. Tapi Mephisto tuh termasuk yang salah satu paling gede dan Salah satu big villain berarti. salah satu big villain Mephisto dan dia kan ada di film Ghost Rider. Lu tau nggak? Jadi siapa? Gua lupa lagi. Lupa ya? Nah, lu kalau inget film Ghost Rider, si Ghost Rider itu si Johnny Blaze ya kan? Dia kan dapat kekuatan dari si Mephisto. Ya? Jadi ada kakek-kakek tuh ya kalau inget di Ghost Rider. Nah ini kalau kalian inget gak film Ghost Rider yang zaman dulu menurut gua agak kurang bagus ya, udah ada 2 film tuh, apalagi film kedua wah sampah banget buat Tapi gua ya. ini lumayan sih. Hah? CGI ini lumayan. Buat tahun segitu oke. Tahun segitu lumayan. oke, keren. Ngeri ya Ngeri. Ghost Rider-nya ya. Ngeri. Cuman nah kalau kalian ingat dia kan kecelakaan tuh si Johnny Blaze tuh kan. Nah dia kalau nggak salah melakukan ini kesepakatan kalau nggak salah sama si iblis. Nah itu Mephisto. Nah Mephisto ini dari kemarin, kalau lu nggak tahu beritanya, Mephisto itu dari zaman WandaVision tuh udah fans MCU bukan sering ngebahas si Mephisto ini. Maksudnya orang bilang, oh ini Mephisto. Taunya nggak keluar. Itu sering jadi meme tuh Mephisto. Coba kalian ada yang dulu kena meme-nya nggak, kena pranknya nggak dulu? Oh ini jangan-jangan film utamanya di WandaVision Mephisto, taunya nggak ada gitu loh. Nah cuman ya ini Sacha Baron Cohen dari dulu kan udah rumornya dari berapa tahun lalu, Pak? Atau jangan-jangan si Mephisto ini disiapin buat ini nggak sih? Secret Wars. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Bisa Tapi jadi. dibangunnya di build up-nya mulai dari ini. Bisa kan? jadi. Bener. Bisa jadi sih. Karena kan Kang udah mulai di build up nih. Satu lagi pasti juga bakal di build up dong. Bisa. Kalau misalnya MCU mau nggak ngikutin formulanya Infinity War sama Endgame ya. Nah, si Sacha Baron Cohen ini kan kalau lu nggak tahu dia itu, gue paling inget ya, dia itu jadi voice actornya King Julian di Madagascar yang satu. Lu King Julian? Oh lu nggak nonton Madagascar ya? Gue ngikutin sama Madagascar, cuman gue nggak tahu kalau dia jadi ini nih apa. Oh iya, King Julian itu yang tolol, yang raja, yang binatang apa sih itu? Yang kayak ini ngeselin banget karakternya sumpah King Julian, tau gak sih? Iya kan yang pakai ini kan. Tiba-tiba di MCU jadi karakter serius, Cok. Tapi nah itu dari mukanya aja udah komedi, dia kan main di film Barat ya. Barat lagi anjing. Barat. Nah, itu maksudnya diktator. Diktator dia juga jadi itu. Bareng Megan Fox, gue inget banget tuh. Megan Fox. Mantap sekali. Nah, ini jadi diktatornya. Memang kesan komedinya kental banget nih orang, Sacha Baron Cohen. Berarti Mephisto-nya mau iblis-iblis komedi nih. Kayaknya begitu ya. Kayaknya sih gitu. Tapi ya ini balik lagi nih. Itu menarik Sinestro kan. Mephisto ini menarik serius. Sebenarnya jujur, gue setuju sama lu. Pas lu bilang si Sacha itu main di film Madagascar, terus dia suka meranin karakter yang komedi, ada kekhawatiran Mephisto ini bakal dijadikan
karakter komedi juga. Iya. kan? Itu kayak aduh ya literally MCU gitu. Iya, Padahal kan Mephisto juga kan di komik kan MCU. wah jahat Dia banget. kejam sih, kayak Sinestro tuh orang. Cuma bedanya Sinestro alien sih. Iya, ini Tapi bener emang mirip, Cok. Ini iblis murni. Nah, cuman tadi kan lu ada set mention The Hood. Iya, The Nah, gini, sebenarnya dari dulu si Kevin Feige itu udah ngomongin mengenai ini, Mel lagi. Jadi mengenai series Ironheart memang katanya dia mau melawankan antara teknologi dan sihir. Oh. Itu, si Kevin Feige dulu gitu. Makanya dari gue mikir, apa sih kenapa Ironheart tiba-tiba mau lawan sihir-sihir? Kalau kayak gitu pinter sih Feige. Ya, unik ya. Unik gitu. Muncul Sesuatu yang baru. Tapi bakal bingung nih kita, ini dari mana nih? Kok orang kalau WandaVision make sense ada Mephisto. Ini kenapa tiba-tiba ini gitu, tiba-tiba. Nah, Red Hood itu kalau misalnya kalian nggak tahu, ada Red Hood lagi. The Hood. Sama fans DC. Pasti sih, Bro. Ya, cuman Ya, DC karakternya ikonik semua sih. ya, Jadi, The Hood. Cok. The Hood itu kan adalah seseorang yang dari kecil tuh ceritanya dia terinspirasi suka banget sama villain. Dia pengen jadi villain. Wow, Dan menarik nih. dia dari kecil, jadi katanya dia tuh pengen jadi villain gara-gara ngeliat apa tuh, Pak? Red Hood. Enggak. Bukan. Pertarungan antara Electro sama Spider-Man. gue lupa, bukan Spider-Man. Gue lupa. Ada Electro lagi lawan apa gitu. Tapi lawannya hero pas itu. Hero. Oh, dia regenerasi. Wah, gue jadi kayak Electro gitu. Iya. Wah. Awalnya gitu. Bibit-bibit koruptor nih. Kan orang pengen jadi pejabat buat korupsi. Oh nih, dia ngeliat villain pengen jadi villain. Iya, nah abis itu pokoknya ya awalnya dia cuman biasa doang, villain biasa, tapi sampai dia ketemu satu jubah sihir, Pak. Oh. Makanya dia pakai Dia jadi The powerful Hood. dia. Nah, mungkin aja di sini dirubah jadi kayak dia dapetin jubah ini Dari Mephisto, dia kerja sama, lagi bargain lagi nih kayak si Ghost Rider mungkin, perjanjian lagi, bisa jadi. Karena mau masukin mana lagi Mephisto di Ironheart nggak make sense banget, Nggak masuk juga. nggak masuk sama Mereka sekali. juga nggak pernah ketemu kalau nggak salah kan? Kagak ada. Maksudnya, kenapa banyak netizen yang bikin meme Mephisto di WandaVision? Karena kan banyak tuh Easter egg tuh mengenai Mephisto. Ternyata nggak dikeluarin, itu mungkin ngeprank doang ya. Tapi bisa jadi itu memang ada Mephisto sebenarnya. Tapi memang belum dimasukin. Iya, memang mau fokusnya di Wanda, keluarganya aja, keluarga Wanda kan. Nah, terus kalau misalnya lu inget di WandaVision itu kayak pas Agatha, scene Agatha itu kayak ada lalat kalau gue inget ya. Ada lalat. Nah, lalat itu kalau di komik itu salah satu perwujudan dari Mephisto. Dan itu seinget gue ya, ini sorry kalau gue salah. Seinget gue dulu gue pas nonton series WandaVision tuh, satu episode itu kayak lumayan di highlight. Lalatnya bukan cuma sekedar lewat, itu kayak lumayan di zoom. Kayak itu kan kayak ada something kan. Antara dulu kan kita mikir, oh ini ngeprank doang ternyata bisa jadi itu beneran Mephisto. Cuman baru mau masuknya di Ironheart Ini memang gitu ya. menarik Itu sih, jujur menarik. strateginya si The Kevin Hood, Feige. Ironheart, Mephisto, cukup menarik. Oke, coba kalian tulis di kolom komentar lagi ya mengenai series Ironheart yang nanti bakal tayang. Teori Dan kalian gimana nih? iya, teori kalian gimana? Ini kita masuk ke sebelahnya ya. Ini pamungkasnya nih, gue semangat nih. Kalian mau punya tempat Infinity Room kayak gini? Langsung cek link di bawah ya, di Untold Studio. Kalau Marvel gue semangatnya ngomongin Loki doang sebenarnya, enggak sih bercanda. Nah kalau di sini, wah cowok, ini gue bisa parah nih. Tapi ini itu berita duka dong. Iya berita. Tapi bagi gue ini nggak duka. Oh enggak, buat lu ya? Oh ya, bagi gue ini nggak duka. Buat gua duka. Oh, bagi Kita duka. debat. Oke, bagi gue ini kabar bahagia untuk kita semua. Oh, bukan kulit manggis. Kemarin udah Kemarin udah lagi ya. Nah, cuman gini. Kenapa beritanya apa sih Bang yang lagi ini banget? Ini baru aja hari ini. James Gunn nge-confirm ya. James Gunn confirm, Pak. Wah. Ternyata semua pemeran Justice League di era Snyderverse kemarin Gak akan balik. Let's go! Itu dia bro yang ditunggu. Itu dia. ini sih berita buruk sih kalau buat gua ya. Wah, ini bahagia banget. Gue gak suka Henry Cavill, gue gak suka Gal Gadot, gue gak suka Ezra Miller. Bully. Gue gak suka siapa? Arthur Curry siapa nama aslinya? Hah? Jason Momoa. Bully aja. Gue gak suka mereka semua. Jadi I'm glad they're gone bro. Gua tahu kenapa lu nggak suka. Karena lu liat komik. Iya, betul sekali. Nggak Tapi jelas. kalau dari segi film,
gue emang gak suka sama actingnya Henry sama Kalau acting sih Gal. iya sih. Tapi Jujur kalau aja. acting dari semua, kecuali kalau Cyborg emang udah dari dulu udah si Fisher itu udah bermasalah kan. Jadi udah emang udah lah lu nggak usah ada aja lah gitu sih. Iya, Cyborg si kan. Fisher. Iya, tapi ke yang lain kayak Ezra Miller, Ben Affleck. Oh, Ezra Miller, I Jason like him Momoa. as an actor. I like him as Iya an iya. actor. Maksudnya mereka semua ini kan oke lah, masih bisa terus Iya, berjuang ya kan. benar. Sampai ya kemarin sempat hilang satu tapi balik lagi nggak jelas tuh DC kan. Iya. Nah, tapi ini baru dikonfirm nih. Tapi yang jadi masalah buat gua, lah kemarin kan beritanya Si James Ezra Gunn, sama Momoa bakal balik ya? iya, ini James Gunn menurut gua agak Ngeprank kayaknya sih. ada dua kemungkinan. Satu ini media nih ya, mungkin adu domba nih. Iya. Media Adu domba sama adu teori doang. Iya, adu domba mungkin. Kedua memang si James Gunn mungkin kayak stres, kayak gimana caranya dia ngeribut. Mungkin dia udah coba plan ini tapi kayaknya kurang, ganti lagi gitu Dia kayaknya. Masih ngeramu. Masih ngeraba-raba lah. Iya, tapi ya jujur kalau buat gua ini apalagi gua fans DC ya, gua agak nggak jelas nih James Gunn ini maunya apa gitu ya. Mungkin kita baru terkonfirmasi di abis Superman Legacy kali itu baru fix banget. Dan kalau misalnya ini yang beneran fixnya ini nih, kalau misalnya kita percaya aja ya sama berita terakhir ini ya, semuanya di recast. Wah, ini aneh banget, Cok. Maksudnya teori gue berarti salah semua dari kemarin yang mengenai series Peacemaker. Kan itu mukanya si Henry Cavill dihilangin. Iya. Mukanya si Gal Gadot dihilangin. Pokoknya yang ada kan Batman cuman nggak ada. Batman nggak ada udah pasti. Nah, yang ada kan cuman Flash sama Aquaman. Itu make sense dong. Iya. Bahkan kemarin di Di edit Flash scene juga kan? Iya, Di di Flash. credit scene Flash Iya. mereka berdua yang ada. doang. Iya. Maksud gue itu make sense teori, tapi kenapa tiba-tiba begini? Jujur Apa nih? menurut gue nih, ini mungkin gue ngomongnya agak jauh sih, agak jauh banget nih ngomongnya. Cuman menurut gue ini salah satu teori yang paling make sense yang gue percaya. Jadi gue percaya James Gunn ini nge-recast semuanya karena mereka semua ini sebenarnya bakal balik. Cuman sebagai karakter yang berbeda. Karena lu juga tahu dong, ada rumor terbaru lagi nih, kalian juga pasti udah tahu. Lobo. Si Jason Momoa mau jadi Lobo. Ya Tapi kan? tapi memang Dit, maksudnya kemarin berita yang gue denger itu adalah, sorry kalau salah, tapi yang gue denger itu beritanya paling kenceng semua di recast. Tapi gak menutup kemungkinan ada yang balik dengan peran yang berbeda. Iya, kan- itu dia. Gue setuju kalau kayak gitu. Gue setuju. Karena cuy, sumpah ya, gue gak suka banget sama Aquaman di Jason Momoa. Jujur cuy. Gue gak suka. Karena si siapa nama maksudnya Ocean Master nama aktornya Patrick Wilson ya? Aktornya. Cuy, Patrick Wilson itu lebih Aquaman daripada Jason Momoa itu sendiri. Serius gue. Kagak setuju gue. Gue setuju. Itu pendapat gue. Itu pendapat gue. Gue juga gak suka Gal Gadot. Gue juga gak suka Ben Affleck. Ben Affleck tuh sorry nih. Ben Nih gue gak dibully nih. dong. Kalau Ben Affleck gue gak sukanya karena dia tuh wasted potensial cuy. Batman segede itu, setua itu, belum punya Bat Family itu, sorry cuy, itu tolol. Ini memang anak komik banget ya. Sorry tapi cuy, jujur, gue terlalu komik mas ya. Kalau gue kan, Cuman gua kecewa kalau banget. gue gini, di sini kita bakal berbeda pendapat. Dia sebagai anak komik, kalau gue sebagai pecinta Snyderverse. Gue tuh anaknya Snyderverse Oke. banget. Dari dulu gue suka banget sama Zack Snyder ya. Pertama itu dulu deh, sutradaranya dulu. Gue juga suka, tapi gue sukanya Watchmen doang. 300 gue suka. Iya, 300 juga deh, 300 juga gue suka. 300. 300 juga gue suka. Pokoknya gue suka Snyder, kecuali di Snyderverse Day itu doang. Iya, tapi Snyderverse ya, maksudnya menurut gua dikit yang gagal. Kalau buat gua, maksudnya Man of Steel, BVS, Ultimate Edition, Zack Iya, Snyder, kalau itu Justice gua League, setuju. As a director Wonder gitu. Woman itu semuanya mungkin memang dia bukan semacam Kevin Feige, tapi gua udah anggap dia sebagai Kevin Feige-nya. Sebagai fans ya, gua udah anggap ini semuanya patokannya di dia nih, parameternya si Zack Snyder. Dan gua ngeliat pemilihan aktor itu pas semua, meskipun jujur Henry Cavill gua kemarin gua kritik habis-habisan kan. Lu ada kan pas kita lagi shoot yang ngomongin aktor, gua compare dia sama Reza Rahadian bahkan. Iya. Karena emang Henry Cavill gua bilang Iya, gak bisa tapi acting. actingnya kurang sih. Actingnya kurang. Tapi gua suka dia sebagai Superman ya. Yang sebagai evil Superman. Oke gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong James, dan kalau lu nonton podcast ini, semoga lu ngomongin. Kagak mungkin aja. Gak mungkin. Sorry gak apa, gue ngomong kalau aja sebagai fans. Kan lu tadi ngomong nih. Hello James kan. Nih, kan lu ngomong lu suka sama Iya. evil Superman yang dipotret sama Henry Cavill. Iya, iya. Nah, bagus nggak nih menurut lu? Kalau mereka semua ini cast original Justice League bakal balik sebagai Crime Syndicate. Lu tau Crime Syndicate nggak? Gua taunya Black Lantern. Ya, pokoknya Crime Syndicate itu adalah kelompok komik, nanti boleh dimasukin visualnya ya, editor Melvin, tolong. Jadi Crime Syndicate itu adalah komplotan super villain dari DC yang merupakan perwujudan dari Justice League. Gue setuju kalau mereka semua ini dibalikin sebagai evil versionnya Justice League. Jadi siapa Superman yang baru?
Maksudnya Superman baru? Oh, Brandon Root. Brandon Root. Apa namanya? Loh, pakai jadi David Corenswet. David gadgetin. Dikagetin dong. David Corenswet akan duel nih sama Henry Cavill. Wah, itu gue mendukung parah cuy. Ini terlalu ngayal aja kotaknya. Makanya kan gue bilang jauh banget bahasnya. Gak apa-apa lah ya. Tapi namanya juga ngelantur sih. Iya benar. Tapi itu teori ngelantur gue sih. Ya memang mungkin ya Dito kan memang anaknya komik banget. Nah mungkin banyak juga ngelantur comics yang komik banget. Pasti setuju banget sama Bang Dito gitu. Tapi karena kalau gue itu ngeliat dari sisi gimana caranya ngebawa, sebenarnya gue setuju. Kan gue udah pernah bilang kan kemarin, gimana caranya bikin film superhero coba sekarang lebih fun aja, lebih ke komikal aja. Gue kemarin bilang kayak gitu. Gue setuju Mas itu. Cuman beda kalau misalnya DC ya. Kalau DC itu maksudnya kalau misalnya Snyder itu pengen dilanjutin, gue tuh setuju banget gitu. Kalau misalnya mau di luar James Gunn punya ya, gue sih setuju banget. Terpisah gitu. Iya gitu ya, oke banget karena maksudnya potensinya tuh Ben Affleck the best Batman menurut gue. Wonder Woman tuh Gal Gadot tuh menurut gue gak bisa digantiin pak. Iya karena kebetulan Wonder Woman yang ada di live action yang bagus dan di era kita cuma dia. Iya, pasti banyak yang bisa gantiin gue yakin. Tapi maksudnya karena kita udah ngelihat yang si Gal Gadot ini tuh udah perfect banget gitu loh kita lihat. Gua enggak sih. Gal Gadot badannya terlalu model cuy. Wonder Woman tuh harusnya buff gitu loh visualnya. Gue pengennya tuh ngeliat Wonder Woman kayak cewek-cewek yang gue liat di gym gitu loh. Si Pevita Pierce. Iya, Pevita. Siap. Nih, gue bukan ngatain cewek kurus, bukan. Tapi visual Wonder Woman harus lebih buff lah. Tapi maksudnya Gal Gadot tuh dari sisi muka itu iya, kalau itu gue setuju. Iya, kalau itu gue setuju banget. Gitu. Portrayal sebagai Wonder Woman tuh bagus. Ya, cuma itu balik lagi nih. Juga kurang. Balik lagi maksudnya kayak ini kan kemarin udah Flashpoint apa jangan-jangan semuanya gak ada gunanya bener-bener. Ya menurut gue Flashpoint itu benar-benar riset semuanya. Semuanya bener-bener dari nol ya berarti ya. Menurut gue dari nol. Soalnya kan kemarin kan rumornya bukan dari nol, dari sedikit hampir nol, tapi masih ada beberapa sisa ya. Iya. Ya. Menurut gue kayak ini bakal jadi hard reboot. Kacau. Coba gue pengen tahu kalian setuju gak nih ya? Karena kalau gue sih aduh kagak banget deh gue. Gue setuju sih. Gue setuju DC di hard reboot. Soalnya gini, Snyderverse isn't worth saving. Yang ending kan soalnya gini, kemarin si siapa namanya ada ini Aquaman. Jason Momoa kan si Flash bilang, "Lah, gue setiap ke universe yang lain Aquaman-nya selalu lu." Iya. Aquaman selalu lu. Iya. Batman-nya beda-beda. Lah, kalau mau ganti kan lah apa nih nggak make sense nih gitu loh. Apa dia blunder atau gimana James Gunn? Atau jangan-jangan si Jason Momoa Aquaman bakal mati nih di film kedua. Mati terus udah riset semua. Jadi Aquaman kan terbeda lagi, Flash-nya beda lagi. Mungkin bisa. Oh ya mungkin kuncinya juga di Aquaman 2. Aquaman 2 mau ditaruh di mana juga secara timeline, secara universe kagak jelas. Mau ditaruh di mana gue bingung sebenarnya. Belum itu sih harusnya udah pasti di DC James Gunn sih. Gue juga yakin sebenarnya si Jaime Reyes bakal balik. Kalau itu udah pasti. Itu udah pasti. Nah, tapi nggak ada yang pasti sih sebenarnya. James Gunn nggak jelas soalnya. James Gunn nggak jelas juga nih. Aduh. Agak pelin-pelan ya. James Gunn semoga lu nggak jadi Joss Whedon 2.0 ya. Jangan cuy. Iya. Gue jujur banget dah. Aduh. Di satu sisi maksudnya gue sebagai fans DC gue agak kecewa sama James Gunn dengan tis-tis yang belum jelas arah ceritanya kemana. Soalnya kalau dulu kan Kevin Feige udah jelas di planningnya kan. Fase 1, fase 2, fase 3, timeline film. Meskipun semuanya nggak terrealisasi, banyak yang dirubah. Tapi at least komposisinya udah ada. Gitu. Kalau James Gunn nggak ada. Tapi kan dia udah ngumumin fase 1-2-nya. 1-2 udah secara ide besarnya. Tapi maksudnya ininya tuh planning jelasnya belum ada. Nah itu yang gue pengen lihat sebagai fans DC. Tapi ya sebagai orang normal, apalagi sebagai ya suka tukang review film ya, gue ya normalisasi banget. James Gunn pasti dia stres mampus, gue ya tahu banget. Stres mampus lah. Stres mampus. Dia kan cuma 2 tahun anjir. Gimana caranya lu bikin universe cuma 2 tahun? Apalagi dia yang sutradarain Superman. Dia yang tulis sendiri. Iya, dia yang nulis. Pasti di Superman bakal banyak build up lain ya. Peacemaker dia yang buat. Waller kayaknya dia juga yang buat. Gua kayak kalau jadi James Gunn gua udah mengalami kebotakan dini dah. Iya, udah kebakar otak gua. Stres pasti. Apalagi ya maksudnya dia kan kayak dia otak kreatifnya. Kalau misalnya Peter Safran kan cuma bisnis, marketing. Kalau si James Gunn itu otak kreatif di balik DC, dia pikirin semua planning universe-nya yang acak dulu kayak gitu. Makanya. Kalau gagal yang dapat hujatan dia, kalau berhasil iya. Ya udah. Gue sama Timo cuma berharap semoga lebih baik aja. Ya, kita berharap itu aja ya. Tapi kalian tinggal tulis kolom komen nih, kalian lebih setuju mana ya? Setuju pendapat gua yang emang masih pengen, kalau gua sih at least gini Dit, maksudnya Momoa tetap, Flash tetap gitu. Dan gue sih pengen Wonder Woman tetap ya, cuman kayaknya enggak sih. Kalau Ben Affleck oke lah, Henry Cavill oke lah, bodo amat gue ya. Tapi ya untuk 3 itu, terutama Ezra Miller karena dia kan utamanya gitu. Menurut gue nggak make sense. Kalau Aquaman mungkin
gue sih suka dengan perawakan Aquaman yang lebih manly, beda sama yang di komik. Yang gue pengen sampai tangan yang putus itu gue pengen banget tuh Aquaman dengan tangan yang putus pakai kait itu gue belum lihat juga tuh. Nah, pengen gue realisasikan di sini gitu. Tapi kalau yang setuju sama Dito juga tulis juga di kolom komentar kalian setujunya gimana. Statement penutup gue ya, satu izin statement penutup gue. Gue berharap Margot Robbie dijadiin Wonder Woman. Abis itu. Abis itu. No. Siapa? Yang jadi Peacemaker siapa namanya? John Cena jadi Shazam. Dah itu aja. Kalau John Cena Shazam. Dah. Itu sih bisa, tapi kalau gue nggak setuju. Kalau gue tetap Peacemaker udah paling bagus nih Peacemaker. Terus bring back Grant Gustin sebagai Flash dah gitu. Oh wah, setuju juga. Wah banyak banget setuju nih. Kalau gue atau at least Grant Gustin jadi inilah siapa Flash yang tua. Wah gila lu. Ya nggak apa-apa dong. Lah buat ini. Nggak jelas ini nggak jelas. Apa maksudnya pakai ini di fake? Enggak, jadi Jay Garrick. Kagak jelas anjing. Kagak jelas anjing, kagak jelas. Nah, itu statement kontroversial gue sebagai statement penutup. Oke. Kayaknya udah cukup. Iya, kalau gue penutup sedikit lagi nih untuk membalas dia. Tunggu nih gue dia debat ya. Iya, ya. Kali ini karena gue fans DC. Ya gue juga fans DC, kampret. Iya sih. Kalau gue ya itu, gue sih udahlah kalau Margot Robbie udah Harley Quinn enggak usah lah anjing lu udah Harley Quinn udah paling bagus tuh Margot Robbie enggak usah diganti-ganti lagi. Gue gara-gara nonton Barbie sih kayak ini ternyata si Margot Robbie bisa main karakter baik nih. Aneh Dario aja di Wonder Woman. Itu juga boleh deh. Oke, yaudah gitu aja dari kita di Ngedate Week ke-8 kali ini. Mungkin kita bakal balik lagi di Ngedate berikutnya. Ingat kita selalu tayang di hari Sabtu seputar apalagi lagi ada Continental Gen V sama Loki bakal kita mungkin bahas-bahas, kita bakal selalu track back lagi. Dan kalau ada berita-berita film yang bagus seru, kalian coba komen-komen terus ya di sini ya biar kita bisa bawain ke kalian. Kalau mau kalian debatin, Bang, debat dong sama Bang Dito. Kemarin baik yang kita debat. Bisa nanti kita bawain, kalian tinggal tulisnya temanya apa. Debat kita secara langsung. Udah debat gitu. Nah, oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe Nonton Indonesia, follow kita di Instagram, di TikTok. Kalau kalian pengen join kita di grup WhatsApp, join aja di link yang gue taruh di bawah itu di Ngelantur Corps. Kita bisa ngobrol-ngobrol seputar perfilman, TV series dan ya anime, komik juga bebas gitu ya. Kalau kalian pengen follow TikTok, jangan lupa TikTok gue juga Ken Gardit, IG Dito DV. Iya, oke. Dan jangan lupa, gue juga minta nih. Coba ya kalau kritik aja studio baru kita apa yang kurang dikritik aja. Gue sih bebas karena gue juga sering kritik orang. Tapi kalau kalian mau ada yang komplain, Bang lebih bagus ini juga silakan ya kasih pendapat kalian aja. Kita butuh saran dari mereka kan ya. Kita butuh biar kita upgrade juga, biar bisa berkembang juga gitu. Ya, kalau mau donasi, link gue taruh di bawah. Gitu ya. Kita jumpa di Ngedate berikutnya. Bye bye semuanya.